Halo Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Kembali lagi bersama Agung Hayudi Biantoro. Kita akan masuk ke modul 6 mengenai perencanaan perbaikan terhadap kerusakan prasarana sungai serta kerusakan sungai. Ini kita akan masuk ke dalam modul ke-6 ya, yang tadi sudah disampaikan, dan tentu saja pentingnya perencanaan pengelolaan dan perbaikan kerusakan sungai karena memang sumber daya air yang kurang baik dapat menyebabkan kekurangan air dan juga dapat terjadinya pencemaran. Ya, tadi untuk di modul sebelumnya sudah kita sampaikan bagaimana sungai ini kita ubah mindsetnya ya. Yang tadinya sungai berada di belakang kita, yang tadinya menjadi sumber pencemaran dari rumah tangga dan juga industri. Nah, bagaimana sungai ini dijadikan beranda depan rumah kita. Agar apa? Agar kita selalu berusaha untuk merawat sebagaimana kita bisa merawat rumah kita yang ada di teras, yang ada di depan ya. Dan ini merupakan suatu hal yang baik agar sungai ini bisa lestari. Bapak Ibu sekalian, pengelola yang tidak baik misalnya tindakan monopoli, privatisasi berlebihan, pencemaran air, dan ini bisa menyebabkan menyulut konflik. Oleh sebab itu perlu diatur melalui undang-undang di Indonesia, yaitu Undang-Undang mengenai SDA nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Dan juga turunannya sudah ada, yaitu mengenai peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang sungai. Peraturan ini mengatur mengenai ruang sungai, pengelolaan sungai, perizinan, sistem informasi, ya, dan juga pemberdayaan masyarakat. Ya. Kita lanjut, ya. Bagaimana pemeliharaan bangunan prasarana sungai adalah upaya untuk menjaga kondisi bangunan agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya. Dengan apa? Dengan cara melakukan kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan, pengamanan, dan juga kerjasama dengan masyarakat. Kita mendengar sekarang sudah banyak beberapa NGO, non-government organization atau LSM atau paguyuban mengenai cinta sungai, mengenai sayang sungai, mengenai perawatan sungai Ciliwung dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah sedemikian mulai aktif, banyak bekerja membantu pemerintah dalam hal perawatan sungai. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ya, bagaimana tadi sudah disampaikan mengenai perencanaan, bagaimana rencana adalah sesuatu yang untuk mencapai tujuan tertentu. Dan juga tentu saja di dalam perencanaan ada teori PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Nah, ini kita ulang-ulang karena ini sangat penting ya, agar pada saat kita melakukan suatu kegiatan jangan lupa untuk direncanakan. Ya, karena sekali lagi perencanaan merupakan 50% keberhasilan. Kemudian ada do, laksanakan apa yang kita rencanakan. Ya, kemudian check, kita periksa lagi, kita evaluasi lagi. Kemudian act atau action, yaitu merupakan suatu kondisi improvement atau perbaikan yang diambil atau dicek dari sebelumnya. Dan itu terus-menerus merupakan suatu mata rantai yang tidak berhenti sehingga nanti perbaikannya akan ada terus-menerus. Bapak Ibu sekalian, dalam hal perencanaan operasi sungai, ahli ini bertanggung jawab untuk merancang, mengatur, mengelola sungai udara. Mereka juga mempertimbangkan faktor curah hujan, muka air, kebutuhan udara, dan sebagainya. Dan kita lihat ini adalah contoh perencanaan pemeliharaan sungai, misalnya pemeliharaan preventif, dan ini bertujuan untuk mempertahankan bangunan agar tetap sesuai dengan tingkat kinerja layanan, dilakukan secara kontinu dan tidak memerlukan pelengkapan perhitungan desain. Dan uraian kegiatannya bisa dilihat di sini ya. Ada pengamanan administratif ya, kemudian fisik, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, perbaikan ringan, reparasi, dan sebagainya. Dan kalau tadi adalah preventif, ini masuk ke dalam kategori pemeliharaan korektif, yaitu bertujuan untuk memperbaiki, namanya juga korektif ya, koreksi, perbaikan kerusakan bangunan yang kinerjanya sudah sedemikian menengah parah atau cukup parah, di bawah 70% hingga 50%. Pemeliharaan khusus ya,
kemudian mengoreksi menyempurnakan ketidakefektifan yang didasarkan pada desain yang ditetapkan. Pemeliharaan khusus, rektifikasi dan juga perbaikan darurat. Selanjutnya ada juga yang namanya contoh perencanaan dan pemeliharaan sungai dan prasarana sungai. Dalam hal ini adalah inspeksi rutin, inspeksi besar, inspeksi luar biasa, dan juga sebagainya. Kita lihat ya bahwa yang namanya inspeksi rutin dilakukan paling lama 6 bulan sekali. Dilakukan paling lama 5 bulan sekali kalau inspeksi besar. Dilakukan sesudah terjadinya bencana alam. Nah, ini kita lakukan adalah inspeksi luar biasa. Bencana alam di sini contohnya adalah banjir, ya, longsor, tsunami, gempa, ya, angin topan dan sebagainya. Apa yang kita lihat, apa yang kita periksa, apa yang kita amati? Yang kita periksa adalah misalnya kinerja kelembagaan, ya, jumlah kualitas kompetensi sumber daya manusia, kemudian posidrologi, begitu terjadi banjir, bencana alam, gempa, angin puting beliung, apakah ini terjadi kerusakan? Dalam hal pencatatan, apakah terjadi perubahan dalam hal pencatatan? Pengukuran, apakah sensornya itu rusak? Apakah sensornya itu hilang? Apakah telemetrinya itu tidak berfungsi? Dan sebagainya. Ya, dan ini harus diamati sehingga kalau terjadi kerusakan bisa kita catat dan kita ajukan anggaran, kita ajukan pengajuan agar bisa diperbaiki atau diganti alat atau bahan tersebut. Prasarana sungai, faktor utama kerusakan pada prasarana sungai, misalnya bendung, ya. Tadi kita ingat ya Bapak Ibu sekalian ya, yang namanya prasarana sungai bisa bendung, bisa tanggul, ya, bisa juga ground seal. Nah, kita lihat di sini faktor utama kerusakan pada bendung adalah bencana alam, sedimen yang menutupi mulut intake, jembatan juga ya, kemudian bangunan pembilas yang tidak efektif, ya, yang membilas angkutan sedimen. Kemudian bangunan peredam energi bendung, contohnya di sini adalah perubahan morfologi sungai di hilir bendung, seperti perubahan dasar sungai, ya, penggerusan setempat di hilir yang dapat membahayakan bangunan bendung. Bangunan tidak terpelihara sehingga mempercepat proses kerusakan. Nah, ini salah satu kebiasaan kita, sudah dibangun, sudah bagus, jangan lupa untuk memasukkan anggaran perawatan, anggaran pemeliharaan, sehingga bangunan tersebut lebih lama, long time dipakainya dan tetap semangat kita untuk memanfaatkan bangunan tersebut. Ya, jadi jangan hanya anggaran untuk membangun saja, tapi juga pastikan ada anggaran untuk pemeliharaan. Bapak Ibu sekalian, bahwa nah ini contoh bagaimana prasarana sungai, ya. Kemudian kita ini melihat contoh bagaimana perbaikan tanggul di sisi Sungai Wulan di desa Ketanjung, Karanganyar, Demak, ya. Terjadi kerusakan parah pada 2 titik akibat tekanan air yang tinggi, maka diperlukan ekskavator, 2 unit amphibious ekskavator dan ekskavator long arm untuk melakukan perbaikan. Kemudian kerusakan jembatan bisa dibagi menjadi kerusakan pada bangunan atas jembatan. Misalnya terjadi retak pada jembatan, ya, struktural, ledutan, goyangan karena angin, kerusakan lantai kendaraan dan juga tumpuan bearing, gaya-gaya yang bekerja pada jembatan seperti kelebihan beban, kecelakaan, ya, terbakarnya tangki bensin menyebabkan bisa terjadinya keluluhan baja yang ada pada jembatan sehingga akan mengurangi kekuatan material dari struktur jembatan tersebut. Dan ini sangat berbahaya karena rentan akan runtuhnya jembatan tersebut. Bisa juga karena terjadi tumbukan atau kecelakaan, ya, di atas jembatan akibat dari kecelakaan kendaraan, dan juga bisa akibat gaya gempa, angin, korosi, aliran debris dan sebagainya. Kemudian kerusakan yang lainnya adalah kerusakan pada bangunan bawah jembatan. Ini merupakan jembatan dari pilar rusak karena gerusan yang ditimbulkan akibat aluran arus, ya, aliran debris dan juga gerakan fondasi. Ya. Oke, penyebab kerusakan pada prasarana sungai bisa terjadi akibat ketidakseimbangan antara pasokan dan pasokan sedimen dari hulu dengan pengambilan sedimen di daerah hilir, telah mengakibatkan agradasi dan maupun degradasi sungai yang sangat intensif. Degradasi adalah penurunan lapisan fluvial akibat proses erosi.
Fluvial adalah proses terkait keberadaan arus sungai, tanah, dan endapan hasil dari erosi. Nah, bagaimana dengan agradasi? Agradasi adalah penumpukan bahan-bahan yang terjadi oleh karena gaya angkut berhenti. Misalnya karena dasar sungai yang tepat berlangsungnya penguapan tidak lagi berlanjut, melainkan berubah menjadi datar. Dan ini pemeliharaan peralatan berat ya juga penting ya untuk kita bisa standby bila terjadi kerusakan di badan sungai atau di sungai itu sendiri ya. Contohnya adalah bagaimana pemeliharaan peralatan berat kendaraan ini ya bertujuan untuk mencegah kemungkinan gangguan kerusakan mesin dan komponen-komponen yang merupakan unsur terkait dengan peralatan dan kendaraan yang bersangkutan. Kendaraan yang diperlukan dalam pekerjaan operasi sungai misalnya kendaraan roda 4 ya, jeep, truk ya, pick up, SUV dan juga kendaraan roda 2 ya. Selanjutnya adalah contoh perencanaan pemeliharaan sungai. Misalnya ada perencanaan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan juga penggantian total atau aset renewal. Ini ada jenis pekerjaan yang dilakukan ya. Kemudian komponen-komponen yang harus diganti, apakah bodi kendaraan, pelumas, grease, roda ya. Kemudian juga pemeliharaan berkala dilihat dari driveline-nya, diferensialnya, final drive, steering-nya, brake-nya, electrical dan sebagainya. Serta kalau misalnya sudah lama, sudah lifetime-nya tutup ya, maka harus diadakan penggantian unit baru. Selanjutnya adalah audit teknis sungai, ya bagaimana kita melakukan audit terhadap sungai-sungai yang ada di lapangan, ya dengan cara melakukan pengumpulan data, informasi, pengecekan, ya dan pencatatan pada register. Dan operasi prasarana sungai mencakup 3 fungsi yaitu pengaturan, ya kemudian pengalokasian serta penyediaan air dan ruang sungai. Dan faktor yang harus perlu diperhatikan dalam hal audit teknis sungai dan prasarana sungai adalah struktur formasi, dimensi palung sungai, dan sebagainya. Oke. Kemiringan sungai bisa juga, dinamika meander juga perlu juga ya, harus juga diperhatikan. Ya. Serta eksistensi sepadan sungai, apakah sepadan sungai ini masih tetap ya sekian meter, atau ada pelanggaran batas terhadap sempadan sungai, atau terdapat dinamika penggunaan ruang di dalam sepadan sungai. Kemudian perbaikan-perbaikan ya yang harus dilakukan pada sistem jaringan sungai, misalnya jika beberapa sungai berbeda mengalir berdampingan dan bertemu, dasarnya akan berubah secara intensif dan memungkinkan terhalangnya aliran banjir. Anak sungai yang deras menyebabkan terjadinya pengendapan kipas, mempengaruhi tanggul dan juga arus sungai. Dan juga penanganan pertemuan sungai melibatkan perbaikan sungai dan pembuatan tanggul pemisah. Ya. Oleh sebab itu perlu adanya normalisasi air sungai dan tanggul, ya, dan juga pembuatan alur pengendali sungai atau floodway. Dan perbaikan pengaturan sistem sungai, ya, misalnya kita bisa membuat semacam sodetan shortcut, pembuatan alur baru. Ini sodetan ada pembuatan alur baru, dan tujuan sodetan adalah perbaikan alur sungai yang panjang menjadi lebih pendek dan lurus sehingga tidak menyebabkan terjadinya erosi di badan sungai. Dan grand tanggul tangkis adalah bangunan dari tebing sampai ke tengah sungai untuk mengatur arus, dan fungsi utamanya adalah untuk mengatur arus sungai dan mempercepat sedimentasi. Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk di kesimpulan. Yang pertama adalah perencanaan adalah proses pembuatan rencana untuk mencapai tujuan tertentu, dan kerusakan prasarana sungai bisa disebabkan oleh bencana alam, sedimen, bangunan pembias tidak efektif, ya. Kemudian juga bangunan peredam energi tidak efektif, kurangnya berfungsi akibat terjadi perubahan morfologi sungai, ya, di hilir bendung, dan bangunan tidak terpelihara sehingga mempercepat proses kerusakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlunya bagi kita untuk sekali lagi melakukan pemeliharaan ya berkala terhadap prasarana sungai, sehingga dengan demikian pada saat dibutuhkan ya untuk pemeliharaan sungai, alat dan bahan atau mesin tersebut ya contohnya ekskavator atau truk itu sudah standby, siap sedia, dan juga bisa membantu untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada di sungai maupun prasarana sungai. Demikian Bapak Ibu sekalian,
modul yang sudah saya sampaikan, yaitu di modul 06 ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Selamat siang. Terima kasih.